Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama gue Muhammad Chandra Bintang Mahaputra dari Youth Developer Indonesia. Izinkan gue untuk sharing ya terkait dengan HTML dasar. Jadi pada kesempatan kali ini dan kedepannya, gue akan sharing mengenai teknologi yang biasa digunakan di dunia web developer, baik dari sisi front end maupun back end. Ya, jadi nanti gue akan buat playlist-playlistnya, insya Allah. Jadi ikuti aja yang ingin menjadi seorang web developer, kalian nanti bisa ikuti sharing-sharing materi dari gue. Oke, kita awali untuk playlist pertama yaitu mengenai HTML dasar. Jadi eh, kita akan bahas terlebih dahulu ya mengenai HTML. Nah, HTML sendiri kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language, yang mana HTML memang merupakan bahasa markup yang fungsinya untuk layouting ya, layouting dari komponen pada suatu dokumen digital atau aplikasi berbasis web. Jadi dia fungsinya adalah untuk mengatur tata letak atau struktur dari suatu web. Nah, HTML sendiri merupakan fondasi dasar ya dari seluruh web di dunia. Jadi terlepas dari teknologi atau framework yang digunakan, entah dia pakai React, entah dia pakai Angular, pada dasarnya browser akan membaca dokumen HTML-nya. Nah, di yang pertama, yakni mengenai deklarasi doctype HTML. Nah, doctype HTML ini dia terletak di paling atas dari halaman HTML. Dan pastinya dia bukan case sensitive. Artinya teman-teman jika ingin menulis doctype-nya dalam huruf kecil semua atau di-combine antara huruf kapital dan huruf kecil, itu tidak akan menjadi masalah, tetap valid. Tapi dalam standarnya, dalam prakteknya, doctype akan ditulis dengan huruf kapital. Ya. Jadi para developer itu biasanya kita menulis dengan huruf kapital semua. Standarnya seperti itu. Lalu HTML-nya kita tulis dengan huruf kecil. Ini untuk di HTML5 ya. Jadi kita mendeklarasikan doctype HTML itu fungsinya adalah mendeklarasikan tipe dokumen. Jadi supaya browser itu lebih mudah ya dalam membaca halaman webnya. Jadi membantu browser untuk membaca halaman web kita. Gitu. Itu untuk tag yang pertama. Lalu tag yang kedua yaitu adalah tag HTML. Nah, tag HTML ini merupakan root terluar dari seluruh dokumen HTML. Dan dia fungsinya adalah membungkus semua konten HTML. Oh ya, perlu diketahui teman-teman, ketika saya menyebutkan tag, itu artinya adalah ini ya, tanda ini dan tanda ini. Ya, jadi HTML itu kalau kita bedah, kita bongkar, itu terdiri dari susunan tag yang nantinya akan kita pelajari satu-satu fungsi dari setiap tag tersebut gitu. Nah, tadi kita sudah belajar nih, root terluar dari suatu HTML adalah HTML itu sendiri ya, untuk keywordnya. Nah, sekarang kita ada keyword baru yaitu body. Nah, body ini biasanya berisi konten yang akan ditampilkan ke websitenya. Yang mana ya, konten-konten yang dalam body ini nanti akan menjadi konten dari web kita. Oke. Lalu ada HTML headings. Nah, HTML headings ini direpresentasikan dari H1 sampai H6. Yang mana semakin besar angkanya setelah H, ya setelah huruf H, maka semakin kecil ukuran fontnya. Dan heading ini biasa kita gunakan sebagai judul. Ya, sebagai judul. Walaupun nanti pada prakteknya juga, heading ini bisa kita styling ya, dengan menggunakan CSS. Tapi tidak akan kita bahas terlebih dahulu untuk CSS ya. Kita akan bahas mengenai HTML terlebih dahulu. Lalu di sini ada HTML paragraph. Nah, HTML paragraph sendiri itu fungsinya adalah untuk menampilkan paragraf ya. Representasinya itu adalah pakai tag P. Nanti akan kita praktekkan. Nah, biasanya digunakan untuk keperluan deskripsi, definisi dan semacamnya.
Jadi begitu teman-teman untuk teorinya ya. Teori dari HTML kita akan coba praktekkan ya satu-satu. Dimulai dari doctype HTML. Pertama teman-teman silahkan buat folder terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat folder ya bernama HTML dasar. Nah, saya buka di IDE saya. Nah, di sini saya menggunakan VS Code. Teman-teman boleh menggunakan IDE yang lain, tapi dalam praktek ini saya sarankan ya, untuk playlist saya silahkan menggunakan VS Code saja gitu. Dan menurut saya juga VS Code adalah salah satu IDE dengan fitur yang lengkap juga dan banyak extension yang bisa teman-teman gunakan. Apa itu extension? Extension adalah semacam add-on ya atau fitur-fitur tambahan yang bisa teman-teman download di menu extension di sini ya. Nah, salah satunya nanti yang akan kita pakai adalah live server. Nah, sorry. Nah, ini dia. Ini yang nanti akan kita gunakan juga ya, salah satu fungsinya untuk menampilkan perubahan ya dalam setiap perubahan dalam tag HTML kita atau dalam dokumen HTML kita secara real time gitu, jadi secara langsung gitu. Nah, nanti kita akan buka terlebih dahulu ya folder kita. Wait. Di materi YouTube HTML dasar. Nah, di sini. Nah, sekarang saya sudah masuk ke dalam folder HTML dasar ya, HTML dasar. Di sini saya akan buat suatu file ya, suatu file HTML yang saya beri nama index.html. Oke. Saya beri nama index.html. Nah, di sini kita akan coba praktekkan yang doctype HTML ini. Jadi pertama kita deklarasikan dulu ya. Tipe dasarnya doctype.html. Doctype.html. Nah, ini kita sudah mendeklarasikan bahwa page kita ini adalah bertipe HTML ya. Lalu tadi kita juga sudah belajar bahwa struktur terluar ya atau root terluar dari suatu dokumen HTML adalah tag HTML ya, tag HTML yang nantinya dia akan membungkus semua konten HTML. Berarti setelah doctype kita akan mendeklarasikan tag HTML. Nah, buat pemula ya, buat pemula perlu tahu bahwa perbedaan tag pembuka dan tag penutup adalah sebelum di penutup ya, sebelum kata keywordnya ya, sebelum HTML itu ada slash ya, ada slash. Ini menandakan bahwa ini adalah penutup. Ya, ini adalah penutup, sedangkan yang ini adalah pembuka. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini kita ada body. Oke, tag body yang mana akan berisikan konten yang akan ditampilkan ke website. Kita deklarasikan di sini body. Oke, saya juga ada extension lagi teman-teman, namanya Prettier. Teman-teman bisa download juga. Nah, ini Prettier ini fungsinya adalah untuk memperbagus struktur dari HTML kita. Jadi misalnya kayak gini, ini kan jelek ya teman-teman, strukturnya rata semua. Nah, sekarang saya bisa menggunakan Prettier untuk merapikan ini. Caranya adalah dengan klik kanan setelah install, lalu kita format dokumen with, kita pilih Prettier, kode formatter. Nah, maka strukturnya sudah sesuai dengan struktur pada umumnya ya, HTML pada umumnya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba mempraktekkan mengenai heading. Nah, heading sini ada H1 sampai H6. Ya. Semakin besar angka ya, semakin besar angka di samping H, itu akan semakin kecil ukuran fontnya. Kita akan coba. Berarti misalnya sini adalah H1. Ya, saya heading 1. Lalu ada H2. Heading 2. Ada H3. Ada H4. Heading 4. Ada H5.
Sebelum teman-teman, sorry banget ya, ini gue kayaknya agak batuk gitu, jadi sorry banget. Kadang uh, batuknya keceplosan ya. Tapi gue harap tidak menghalangi kemampuan kalian ya untuk mencerna apa yang gue sampaikan. Di sini kita akan coba untuk merunning ya menggunakan Open with Live Server ya. Di sini setelah lu install Live Servernya, kalian bisa jalankan di sini Open with Live Server. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Di sini tampilannya sebagaimana tadi teori yang kita pelajari bahwa semakin besar angka di samping H, maka akan semakin kecil ukuran fontnya. Nah, bisa dilihat di sini dari heading 1 sampai heading 6, kita lihat bahwa angka setelah H itu semakin ke bawah semakin besar ya, dari 1 sampai ke 6. Nah, maka hasilnya pun sama, yaitu ukuran fontnya jauh lebih kecil ya, sebagaimana dengan teori yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, selanjutnya kita ada P ya. Ada P atau paragraf. Ini ya. HTML paragraf ya. Itu dideklarasikan dengan tag P. Nah, tag P ini kalau kita tulis, misal halo saya. Oke. Lihat hasilnya. Nah, dia ukurannya segini ya. Ukurannya segini. Dan ini merupakan ukuran standar untuk paragraf pada HTML ya. Nanti bisa kita styling lagi menggunakan CSS ya semuanya ini. Tapi untuk sekarang tidak akan kita bahas. Gitu teman-teman. Jadi kita akan awali dengan pembahasan mengenai doctype ya, kemudian HTML, kemudian tag body, kemudian tag heading dan juga tag P ya. Seperti itu untuk bagian satu ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas ya, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.